Bukhari sahih juga, riwayat Muslim juga sahih. Ya, kalau Bukhari dan Muslim sepakat biasa disebut hadis itu muttafaqun alaih. Nah, tapi ini sama, hanya takbir awal di 33. Kalau di dalam riwayat Muslim ada belakang itu yang Allah Akbarnya itu 33 tetapi 34. Bisa diamalkan semua. Termasuk kalau orang mau tidur. Orang mau tidur kan cuma baca Allahu Akbar 34. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Subhanallah, subhanallah 33. Nah, jadi kalau yang penting didasari dalil yang sahih, yang kuat, bisa diamalkan. Apalagi halaman 8 masuk ke halaman 9. An Abdullah bin Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani aw khallatani la yuhafidhu alaihima abdul muslimun illa dakhala al-jannata huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun yusabbihu fi duburi kulli salatin asran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisani wa alfun wa khamsumi'atin bil mizani wa yukabbiru arba'an wa salasina idza akhadha maj'ahu wa yahmadu salasan wa salasina wa yusabbihu salasan wa salasina fadzalika mi'atun bil lisani wa alfun bil mizani. Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha bi yadihi. Qalu ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilan? Qala ya'ti ahadakum ya'ni asyaitanu fi manamihi wa yunawwimuhu qabla an yaqulahu wa ya'tihi fi sholatihi wa yudzakiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada dua perkara tidaklah seorang muslim menjaga atas keduanya kecuali dia masuk surga. Dua perkara itu mudah, tetapi orang yang mengamalkannya sedikit, yaitu setiap sehabis sholat fardu membaca tasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali, dan membaca takbir 10 kali. Maka yang demikian itu adalah 150 di lisan dan 1.500 pada timbangan amal. Dan apabila akan tidur membaca takbir 34 kali, membaca membaca tahmid 33 kali, dan membaca tasbih 33 kali. Maka yang demikian itu adalah 100 di lisan dan 1.000 pada timbangan amal. Abdullah bin Amr berkata, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keduanya itu mudah, sedang orang yang mengamalkannya sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, datang kepada seseorang di antara kalian, yakni syaitan, pada tempat tidurnya. Lalu ia menidurkannya sebelum orang itu sempat membacanya. Dan syaitan datang kepadanya di dalam sholatnya, lalu mengingatkan orang itu pada kebutuhannya sebelum orang itu sempat membacanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan pada kalimat Abdullah bin Amr berkata, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitungnya dengan tangannya. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir dengan tangan itu yang lebih afdol? Lalu bagaimana dengan alat tasbih yang dirangkai 33 kali itu, Ustaz? Apakah yang demikian itu boleh juga? Boleh. Tekanannya di situ yang penting bilangannya, bukan alatnya. Ya, bukan alatnya. Maka pakai tangan juga boleh. Pakai tasbih itu memudahkan, setiap 33 dikasih bulan. Ya tidak keliru menghitung. Boleh juga. Ya. Ada yang menghitung juga ini
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, boleh nggak itu? Boleh juga, tapi cukup pakai satu tangan boleh. Setiap satu jari dihitung 3. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Boleh. 3 kali 5 berarti berapa? 15. Ya. 3 kali 5, 15. Kalau sudah selesai mah tinggal tambah 1 lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, 3. Jadi 33. Tapi pakai 2 jari itu ya boleh. Tambah repot lah. Ya. Tapi pakai tasbih tadi tiap-tiap 33 dibendel sehingga tidak keliru juga tidak salah. Yang penting di situ hitungannya perkara alat menghitung silakan saja. Apalagi halaman 9 masuk ke halaman 10 Ustaz. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhala jannah wa ma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu yusabbihu ahadukum fi duburi kulli shalatin ashran wa yahmadu asran wa yukabbiru asran fa hiya khamsuna wa mi'atun fil lisani wa alfun wa khamsumi'atin fil mizani. Wa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduhunna biyadihi wa idza awa ahadukum ila firashihi aw madja'ihi sabbaha salasan wa salasina wa hamida salasan wa salasina wa kabbara arba'an wa salasina fa hiya mi'atun 'ala lisani wa alfun fil mizani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ayyukum ya'malu fi kulli yawmin wa lailatin alfaini wa khamsa mi'ati sayyi'atin. Qila ya Rasulullah wa kaifa la nuhsihima? Faqala inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi fayaqulu udhkur kada wa ya'tihi 'inda manamihi fayunimuhu. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 perkara tidaklah seorang muslim menjaga atas keduanya kecuali masuk surga. 2 perkara itu mudah, tetapi orang yang mengamalkannya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, yaitu setiap sehabis salat fardu, seseorang di antara kalian membaca tasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali, dan membaca takbir 10 kali. Maka yang demikian itu adalah 150 di lisan dan 1.500 pada timbangan amal. Abdullah bin Amr berkata, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apabila salah seorang di antara kalian akan tidur, membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan membaca takbir 34 kali, maka yang demikian itu adalah 100 di lisan dan 1.000 pada timbangan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang sehari semalam berbuat buruk 2.500 keburukan? Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami tidak bisa menjaga keduanya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya, lalu berkata, ingatlah ini. Dan syaitan datang kepadanya ketika akan tidur, lalu menidurkannya sebelum orang itu sempat membacanya. Hadis riwayat Nasa'i. Mohon penjelasan. Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang sehari semalam berbuat keburukan 2.500? Berarti, apakah kalau kita tidak zikir di akhir sholat dan tidak zikir ketika sebelum tidur, kita melakukan keburukan, Ustaz? Bukan keburukan, kamu melakukan sebelum tidur suatu kebaikan yang sekian ribu kali. Maka dikatakan oleh Rasulullah,
ringan di lisan tetapi berat di timbangan, walaupun amaliyahnya sebenarnya ringan tapi nilainya berat dalam timbangan kebaikannya berat. Tapi tidak sedikit, tidak banyak orang melakukan, walaupun ibaratnya pekerjaan itu ringan, pahalanya besar, ya, tetapi cuma sedikit orang yang mau melakukannya. Sekarang dibandingkan, coba habis sholat aja yang dilakukan itu sekian ribu kebaikan. Sekarang apa? Anda tiap satu hari semalam ada melakukan suatu kemaksiatan, melakukan dosa sekian ribu tadi. Ya, yang orang setiap hari apa melakukan pekerjaan ribuan tadi. Ya, padahal setiap hari kalau kamu melakukan itu kebaikan yang kamu lakukan. Bukan berarti kalau tidak mengamal itu terus dosa, tidak. Tapi kalau kamu melakukan itu dapat nilai kebaikan yang berlipat ganda tadi. Maka sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Ringan dalam perbuatan, berat dalam timbangan, tapi kok tidak banyak orang melakukan. Ya, kalau dalam misalnya nyambut 3 SD belanjanya ukeh duit itu rana saya orang nindake. Ya, tak ada nindake. Apalagi hari libur masuk, kalau hari biasa, ya misalnya sehari 100.000, kalau hari libur masuk 3 kali lipat, jadi 300.000 gajinya. Ya, banyak yang meninggalkan apa mengerjakan kalau begitu. Ya, hari biasa 100. Kalau hari libur kamu masuk 300 kira-kira masuk apa enggak? Masuk, walaupun ngaji tinggal masuk. Karena dapat uang tadi. Ya. Gaweane sithik ana padha masuk 3/3. Nah ini tidak, pekerjaannya ringan tapi nilainya besar. Masa sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah pekerjaan ringan nilainya besar kok tidak banyak yang melakukan? Ketika kamu akan tidur, setan datang, ya lah, mengganggu manusia sehingga tidak sempat membaca, atau belum kamu membaca takbir, tahmid, tasbih tadi baca tidur, belum sempat maca wis tidur karena diganggu setan tadi, dilupakan itu. Sholat juga begitu. Habis sholat membaca 33 tahun ya. Ketika habis sholat setan datang mengingatkan kebutuhan, ingatkan kebutuhan sehingga tak membaca zikir 33 sampai genap 100, tak tidak sempat salah kelingan butuhe. Ya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabaraka wal ikram. Subhanallah, dan sampai genap 100 tadi tidak kober karena setannya terus mengingat-ingatkan kebutuhanmu. Ya. Jadi baru dalam rumah keplat niwe TKT nek gelem maca diwaca karo jalan. Karo mlaku wis konsentrasine wis ilang. Nah, kebutuhane ketok kabeh. Mbok maca karo jalan mbok genep apa ora, sing penting maca tidak diresapi, maca alhamdulillah tok ora gagas. Pikirane kene wis ora ditunggu lengganane atau salah ditunggu dagangane atau salah apalah, maka setan memasukkan mengingatkan kebutuhanmu sehingga untuk melaksanakan pekerjaan yang ringan itu aja tidak terlaksana. Pekerjaan yang ringan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar itu aja nggak terlaksana karena terdesak oleh setan tadi mengingat kebutuhannya. Mau tidur ya begitu, baca genap 34, 33, 100 itu pun tidak ya murah nanti tidur belum sempat membaca. Kalau kamu membaca itu ya kerjaannya berat, tapi ditimbangan kebaikannya akan masuk memberatkan
Walaupun begitu besar janji yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak sedikit, ya tidak banyak orang yang tertarik, sedikit sekali orang yang melakukan, ya. Karena kalau memang hanya diberi ganjaran orang tertarik, bila dikasih uang timbang ganjaran, dikasih uang banyak orang tertarik. Ini lagi ganjaran dia sepanganan ngomong. Nah itulah. Jadi mengapa Rasulullah mengatakan sebetulnya ringan dan nilainya besar, tidak banyak melakukan karena diganggu setan. Ya. Gitu ya. Apalagi jelas. Berikutnya pertanyaan An Muhammad bin Ziyad al-Alhani qala sami'tu Aba Umamah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut rawahu at-Tabrani bil Mu'jamil Kabir. Dan Muhammad bin Ziyad al-Alhani ia berkata, saya mendengar Abu Umamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada setiap sesudah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Hadis riwayat Tabrani. Mohon penjelasannya. Coba kamu baca lagi artinya. Dari Muhammad bin Ziyad al-Hani ia berkata, saya mendengar Abu Umamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada setiap sesudah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Ya, setelahnya setiap habis sholat itu membaca ayat kursi. Jadi setiap sholat fardu selesai membaca ayat kursi. Ya. Nah orang yang melaksanakan itu barang siapa membaca ayat kursi pada setiap sesudah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Ya, ada siapa sholat fardu membaca itu langsung belum masuk surga. Tapi tidak bisa langsung masuk surga. Gak ada yang menghalangi. Yang menghalangi apa? Mati gue langsung baru maca ayat kursi itu terus ora iso mati sih. Ya. Jadi seolah-olah digambarkan masuk surga tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa akan menghalangi masuk surga udah membaca ayat kursi ini tadi? Yang menghalangi kamu mati gitu. Orang mati itu langsung masuk surga. Tapi karena mati dulu ya yang jadi penghalangnya kamu masuk surga mati sih. Tidak ada orang dulu masuk surga. Orang mau masuk surga mati dulu. Sudah. Berikutnya kembali ke halaman 6 baca artinya paling atas dari Warad juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah yang berkata Muawiyah mengirim surat kepada Al-Mughirah yang isinya tuliskanlah untukku sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warad berkata Mughirah pun membalas mengirim surat kepada Muawiyah yang isinya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat beliau membaca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya segala kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Kau berikan, dan tidak
ada yang bisa memberi terhadap apa yang engkau halangi, dan tidaklah bermanfaat orang yang mempunyai kekayaan dari engkaulah kekayaan itu. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang biasa atau yang sering saya lakukan atau saya baca itu hanya sampai la ilaha illallah sampai kata-kata wa ala kulli syai'in qadir. Tidak lanjut Allahumma la mani'a sampai dengan akhir. Apakah yang seperti ini boleh Ustaz? Boleh atau tidak? Nah, kalau menemukan dalil semacam itu ya boleh. Ternyata masih ada kelanjutannya, ya diselesaikan. Ojo terus apa udah sebenarnya untuk raya. Tapi nanti kalau kalau bacanya itu sampai di situ kamu berbuat sendiri, terus bingung itu orang. Nah, mestinya kalau kamu tahu bacanya itu, udah baca seperti yang dituntunkan. Coba membaca Fatihah. Tamal kuat malam tambah robi itu raya. Tambah sebelum amin itu ditambah robi firli wali daya. Amin boleh nggak itu? Nah, lalu kok nambahin dewa menang juga ini kalau Rasulullah menuntunkan sampai di situ kenapa harus kamu kurangi? Ya. Kalau memang kamu membaca sudah salah memikir seperti itu, ya dikenakan seperti yang dicontohkan Rasulullah itu. Kalau itu jelas sebenarnya itu nembak potong sekian tuh boleh apa tidak? Kalau kamu menemukan dalil semacam itu, ya boleh saja. Kalau tidak ada dalil yang kamu temukan begitu, terus kamu mengamalkan itu dasarnya apa? Dan Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dasarnya apa? Maka lebih selamat, lebih aman mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Walaupun kita ditambahi di WYP atau dikurangi apa, semua tambahan atau pengurangan yang tidak didasari kebenaran tidak ada baiknya. Masalah ibadah kita tinggal ikut saja, jangan menambah, jangan mengurangi. Ya, apalagi kembali ke halaman pertama. An Sauban karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid qultu lil Auza'i kaifa al-istighfar? Qala aqul astaghfirullah. Muslim. Dari Sauban yang berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari sholat, beliau memohon ampun membaca istighfar 3 kali. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha selamat dan dari Engkaulah datangnya keselamatan. Engkau Maha berkah wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana bacaan istighfar itu? Al-Auza'i menjawab, astagfirullah. Aku mohon ampun pada Allah, aku mohon ampun pada Allah. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, pada bacaan istighfar astagfirullah ada tambahan astagfirullahalazim. Yang demikian itu boleh apa tidak Ustaz? Gaya terangnya boleh apa tidak? Ya. Awalnya berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana bacaan istighfar itu? Jadi sahabat menanya bagaimana bacaan istighfar itu? Al-Auza'i menjawab, astagfirullah. Cuma astagfirullahaladzim la ilaha illallah ini ucapannya dari mana? Walaupun ini apa? Tapi kalau tanya sudah sholat wajib tadi istighfarnya astagfirullah. Salam juga begitu. Sudah salam
Salat diawali dengan salam. Salam itu menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna. Ya, menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh seperti kalau menoleh ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh apa tidak? Nah, kan lebih sempurna. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sempurna warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Nabi mencontohkannya ketika kamu menoleh ke kanan, ketika akhir sholat itu bacaannya assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kiri bacaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Tidak dilengkapi menjadi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya. Maka saya katakan tadi, kalau masalah ibadah ikuti aja yang contoh Rasulullah itu pasti benarnya. Ya. Kalau mau tambah itu masih kita itu orang ya ditambah. Kamu mau nanya siapa itu orang. Maka jawabnya kamu pakai dasarnya. Kalau dasarnya ada yang kamu lakukan begitu, jadi ya tabarokal jalali walikram, tabarokal jalali walikram. Di riwayat lain ada ditambahnya tabarokal ya dan jalali walikram. Dua-duanya boleh dipakai. Karena ada dalilnya dal jalali walikram juga ya dal jalali walikram ada. Tadi seperti juga Allah Akbar Allah Akbar mau tidur tadi 33 kalau Akbarnya 34 jadi tetap 100 ya tapi sholat tadi juga begitu ya itu ada dalilnya maka 33 boleh 33 dan 34 tadi tidak salah yang satu riwayat Bukhari satu riwayat Muslim hadis dari riwayatnya semua sehingga ada dasar semua dalam peramalannya. Nah kalau saya tadi mau menambah begitu ada atau memotong mengurangi begitu ada dasarnya boleh juga. Nah kalau tidak ditemukan dasarnya kamu mengamalkan begitu itu diambil dari mana? Nah gitu kan? Maka lebih selamat mengikuti apa yang ada saja. Ya. Nah, kalau kamu ada temanmu mengamalkan begitu, kamu belum tahu dasarnya, nggak usah ikut. Kalau kamu mengikuti temanmu melakukan begitu, tanya dulu apa ada dasarnya begitu. Kalau tidak, hanya dasar temannya berarti kamu taklid, ikut-ikutan. Ibadah itu tidak boleh ikut-ikutan. Apakah ikut-ikutan ustadznya nggak boleh, apalagi temanmu ustadzmu aja nggak boleh diikuti. Ya. Jadi jangan ustadz, jangan mengikuti kiai, tapi ikutilah tuntunan Allah dan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah yang paling benar di dalam melakukan ibadah. Karena kita harus yakin untuk pendekatan diri kepada Allah yang paling tahu manusia adalah Rasulullah. Yang paling cara mendekatkan diri kepada Allah yang diterima diridhoi oleh Allah itu cara Rasulullah. Apalagi sholat ya. Rasulullah memberikan contoh, memberikan perintah shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kamu. Seperti kalau kamu melakukan sholat, seperti kalau kamu melihat Nabi sholat. Jadi di dalam itu suruh mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Tirunan apa yang dilakukan Nabi itu pasti benarnya. Walaupun mungkin kamu lihat orang sholat bermacam-macam. Ya baru sebagiannya aja bermacam-macam. Takbiratul ihram itu angkat tangan kita takbir itu pun bermacam-macam. Kalau kita kembali pada sholat tidak usah bingung. Ya tidak usah bingung. Ada yang mengangkat tangan Allah sampai tinggi, ada yang tidak mengangkat langsung Allah Akbar itu saja. Ya, ada yang pakai setangkap, ada yang tidak setangkap terus, ada yang setangkap terus. Bingung tidak usah. Kalau kamu lihat orang bingung kan? Kembali aja pada tuntunan
Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengangkat tangan? Ya, ketika takbir itu seberapa tingginya? Ketika sedekap Rasulullah bagaimana meletakkan tangannya? Ya. Ketika sholat Rasulullah sedekap terus atau tidak sedekap? Itu lihat Rasulullah. Kalau di